Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, dan juga anak-anakku semuanya, putra dan putri yang kami sayangi. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah. Di pagi ini kita sama-sama dapat berkumpul di musalla ini dalam rangka kegiatan pesantren Ramadan. Ini, oh iya bagus, ini pesantren Ramadan sudah. Coba di jadwal pesantren Ramadan pesantren kilat gitu. Karena ada kalimat sanlat masih kayaknya. Nanti dirubah itu jadi pesantren Ramadan memang. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, pengikut serta pengamal sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Hari ini Bapak tidak berpanjang lebar dalam mukaddimah karena waktu sudah banyak tersita. Seharusnya Bapak mulai dari jam 8.30. Ini sudah jam 9 berapa? Jam 9.13 atau 14 sudah ini. Artinya sudah berapa waktu yang tersita? Sejaman lah. Insya Allah Bapak hari ini paling lambat jam 10 selesai. Insya Allah. Anak-anakku semuanya, perlengkapan yang harus kalian siapkan yang pertama adalah buku. Sudah siap? Yang tidak bawa buku angkat tangan. Yang tidak bawa buku angkat tangan. Ada yang tidak bawa buku? Setidak-tidaknya minta kertas selembar dengan kawannya. Yang kedua, pulpen untuk menulisnya. Yang kedua, pulpen untuk menulisnya. Ini pemberian maaf hanya untuk hari ini saja. Kalau besok ada yang tidak bawa buku lagi, ada yang tidak bawa pen, maka nanti duduk di belakang sini. Apa duduk di belakang sini? Menghafalkan materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kalau dia tidak bawa buku, tidak bawa pen, berarti dia sudah siap untuk menghafalkan. Itulah, berarti sudah siap untuk menghafalkan. Setuju? Siap? Ya, bagus. Hari ini Bapak materinya apa hari ini? Niat puasa, setelah itu lagi mengenai masalah rukun, setelah itu mengenai masalah syarat-syaratnya. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Nah ini yang akan kita bicarakan. Perhatian, namun sebelum Bapak menyampaikan materi, mohon materi yang Bapak sampaikan dicatat. Nanti Bapak akan memberikan pertanyaan. Kasih bonus bagi siapa yang bisa menjawabnya. Ini sudah Bapak siapkan. Satu pertanyaan 10.000 rupiah. Satu pertanyaan 10.000 rupiah. Kalau Ustaz Sayyidi nanti satu pertanyaan 50.000 rupiah. Ya sudah siap? Makanya nanti dicatat.
Ini yang Bapak buka nih yang pembukanya saja dulu, yang intinya belum nanti. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran disampaikan sebagaimana yang masyhur kita biasanya mendengar apabila menjelang Ramadan atau bulan Ramadan disampaikan. Ada ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada yang tahu artinya? Ya. Ada yang tahu artinya? Ambil, maju, maju, maju. Kalau berani maju, maju. Ayo maju. Cepat, 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 cepat. Ayo waktu, waktu, waktu. Yuk kalau tahu artinya maju, maju. Ya, silakan. Bagi kamu berpuasa. Bagaimana orang-orang sebelum Yuk, yang lain. Yuk, yang putranya. Yuk, maju, maju. Jangan ngomong di belakang saja. Bapak hitung mundur sampai 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, yuk maju, maju. 4, 3, 2, 1, hangus. Dicatat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu melaksanakan puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Sudah? Itu di luar kepala sudah sebenarnya, apalagi yang sering nonton TV, nonton di YouTube, itu sudah sering, itu sudah didengar. Anak-anakku semuanya, kalau kita melihat ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya kalau kita merasa beriman, maka kita merasa wajib. Anak-anakku, ada yang tahu arti wajib? Yuk. Harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Kalau ada dikerjakan dapat dosa. Ya kurang sempurna tapi nggak apa-apa. Tangannya yang kanan. Iya. Jadi arti wajib itu di dalam usul fiqh ma yutabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu arti wajib itu. Apa tadi? Ma yutabu ala tarkihi wa ma yutabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Berpahala apabila kita melaksanakannya dan berdosa apabila kita meninggalkannya. Nah, puasa ini termasuk daripada yang wajib. Bila kita melaksanakannya berpahala dan bila kita meninggalkannya berdosa.
Nah, anak-anakku semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu juga diwajibkan sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Artinya orang-orang yang terdahulu itu juga wajib melaksanakan puasa. Bukan hanya umat Nabi Muhammad, termasuk umat-umat Nabi yang lain itu juga wajib melaksanakan puasa. Bahkan puasa umat Nabi yang terdahulu lebih sulit daripada puasanya umat Nabi Muhammad. Kita puasa, yuk perhatikan anak-anakku. Woi, halo. Kita puasa dari maghrib sampai waktu subuh. Hah? Dari kapan? Oh, berarti kalian masih konsentrasi berarti. Dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Ya, mantap. Berapa jam kira-kira? Hah? Ya kurang lebih lah. Tetapi umat Nabi yang terdahulu dari mulai subuh sampai kepada subuh yang berikutnya, berarti berapa jam itu? 24 jam. Dan ada yang 2 hari baru buka, ada juga itu umat Nabi yang terdahulu. Ada yang 3 hari baru buka, itu yang disebut dengan puasa wisal, puasa bersambung. Itulah. Nah, tapi umat Nabi Muhammad diberikan keringanan yang luar biasa. Cuma antara waktu subuh sampai waktu maghrib, dan itu hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Nah, karena puasa itu hukumnya wajib. Sekali lagi, halo. Karena puasa itu hukumnya wajib, maka mempelajari tentang masalah puasa itu hukumnya juga adalah wajib. Nah, anak-anakku semuanya, catat. Hal yang berkaitan dengan masalah puasa ini ada yang dinamakan dengan syarat wajib. Satu. Ada yang berhubungan dengan syarat wajib. Satu yang wajib dipelajari ini, syarat wajib puasa. Yang kedua, syarat sah puasa. Satu, syarat wajib puasa. Dua, syarat sah puasa. Tiga, rukun puasa. Yuk cepat tulis. Waktu berjalan terus. 3, rukun puasa. 4, pembatal puasa. Pembatal puasa. Yuk cepat. Waktu berjalan terus. Berapa sudah? 5 sunat-sunat puasa. 5 sunat-sunat puasa. Bapak ulangi. 1, syarat wajib puasa. 2, syarat sah puasa. 3, rukun puasa. 4, pembatal puasa. 5, sunat-sunat puasa. Yang 5 macam ini wajib dipelajari, diketahui oleh orang yang melaksanakan puasa supaya puasanya sah. Sudah? Sama gak dengan yang di buku kalian? Ya. Terus lagi. Bapak bacanya tidak seperti di buku kalian. Kalau gitu Bapak pinjam bukunya. Sama enggak? Oh iya.
agak beda dikit dari kitab Bapak, tapi kita ikuti yang di sini aja. Supaya kalian tidak bingung. Sebenarnya sama aja, cuma ada yang digabung, ada yang dijabarkan. Baik, yang pertama apa tadi? Syarat wajib puasa. Yang pertama syarat wajib puasa, satu, beragama Islam. Kalau orangnya tidak Islam, tidak wajib puasa. Satu, beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam, maka tidak wajib puasa. Makanya nanti kalau kita melihat orang yang tidak puasa, kita bersangka baik. Oh, bisa jadi orang itu tidak Islam. Karena orang yang tidak Islam tidak wajib puasa. Wah, baik, Islamnya baik. Nah, berarti kita cari yang kedua lagi. Yang kedua syarat wajib puasa, berakal sehat. Ini nang sama di buku kalian nih. Yang kedua berakal sehat. Berarti kalau akalnya tidak sehat, orang yang tidak wajib berpuasa. Kalian lihat orang yang tidak puasa umpamanya, sangka baik kita, barangkali orang yang tidak Islam. Oh, Islam baik. Barangkali akalnya yang tidak sehat. Wah, baik, orangnya akalnya sehat benar. Amun di duit itu pinandu benar. Apalagi mau warnanya merah. Oh, kenal benar Pak di duit. Oh, berarti kita lihat yang ketiga lagi. Yang ketiga syarat wajib puasa, baligh. Lain balik. Baligh itu artinya sampai umur. Sampai umur itu kalau laki-lakinya ditandai bermimpi, ini dibaca. Kalau perempuan ditandai dengan haid. Wanu pai ulun sampai hari ini pai belum haid, tapi umurnya sudah 15 tahun. Nah, itu sudah sampai itu. Jadi bila kita umpamanya melihat orang yang tidak berpuasa, sangka baik. Bisa jadi orangnya tidak Islam. Oh, Islam baik. Bisa jadi orangnya tidak berakal. Oh, pintar baik orangnya. Bisa jadi orangnya belum sampai umur. Wanu baik. Orangnya sudah haid. Orangnya sudah berjabut. Umpamanya. Nah, berarti kita lihat lagi yang keempat. Yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Jadi bila kita ada melihat orang yang kada puasa, maka kita seleksi sangka baik. Satu, bisa jadi kada Islam. Oh, Islam baik. Yang kedua, bisa jadi kada berakal. Oh, berakal baik. Bisa jadi belum sampai umur. Sampai baik umurnya. Bisa jadi orangnya lagi haid. Nah, ini umpamanya yang laki-laki ini ada yang kada puasa, kita sangka baik saja, siapa tahu haid masih. Ini. Nah. Setuju? Jadi bila ada laki-laki yang tidak puasa, kita sangka baik, siapa tahu lagi haid. Yang perempuan, insya Allah bebas. Ini kira-kira anak-anak MTS ini sudah rata-rata lah, sudah haid semua lah. Ya, jadi kalaunya haid, nifas, maka tidak wajib melaksanakan puasa. Ada yang bertanya, Pak, apa beda Pak haid dengan nifas? Kalau haid itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang sehat. Kalau nifas, darah kotor yang keluar dari perempuan setelah melahirkan. Berapa lama haid? Haid paling lama 15 hari. Paling sebentar sekejap. Dan paling sebentar sekejap. Keluar, setelah itu tidak ada keluar lagi. Bisa. Paling lama 15 hari. Andai kata anak-anak yang perempuan ada yang haid, setelah 15 hari
masuk ke 16 hari masih keluar, maka disangka kuat itu adalah darah penyakit, perlu kontrol, perlu periksa. Dan ketika masuk yang ke 16 hari, maka puasa wajib. Wanupak darahnya masih keluar baik, walaupun darahnya masih keluar, maka tetap wajib melaksanakan puasa. Terus yang kelima, syarat wajib melaksanakan puasa, mampu atau kuat berpuasa. Ini yang banyak salah tafsir yang mampu ini. Anu pai ulun pai bilangnya puasa tuh pai asa lama gitu pai. Kira-kira pak ulun kan wajib, kira-kira pahala. Kalau masalah lama lintohot samuan orang lama lintohot. Anu pai ulun tuh pai bilang puasa tuh pai asa padih di dadak sini nah. Kira-kira ulun ini pahala kada wajib puasa lah. Sabarataan kurang nang puasa tuh padih di sini. Anu pai ulun tuh bilang puasa tuh pai asa sakit parut di sini nah. Semua orang sakit parut di sini. Anu pai ulun tuh pai bilang puasa tuh pai asa pusing kepala, semua pusing kira-kira nih. Nah. Anu pai ulun tuh pai bilangnya puasa pai asa ngantuk rasanya pai. Semua ngantuk, bapak gitu ngantuk. Nah, dan itu semua tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak mampu melaksanakan ibadah puasa. Yang dimaksud tidak mampu melaksanakan puasa di sini yaitu adalah satu, orang sakit. Orang sakit yang dikhawatirkan dengan penyakitnya akan membawa kepada yang lebih parah, maka boleh dia tidak berpuasa. Yang kedua, musafir. Yang ketiga, orang hamil. Yang keempat, menyusui. Apa lagi? Apa lagi? Terlalu tua, kada mungkin orang tua baanom lagi. Nah, itu termasuk juga yang tidak mampu. Termasuk ibu-ibu yang haid dan nifas itu dikategorikan juga yang tidak mampu, tidak boleh melaksanakan puasa. Tidak wajib melaksanakan puasa, tapi wajib mengqadha. Itu tadi apa? Syarat. Halo? Yang kita jelaskan pertama tadi itu syarat wajib. Baik, kita lanjutkan kepada syarat sah. Syarat sah berpuasa yang pertama Islam. Nah, ini kembali Islam. Kalau orang yang berpuasa itu tidak Islam, tidak sah puasanya. Umpama di lingkungan kalian ada orang yang tidak beragama Islam, karena dia tahu betapa besar manfaat melaksanakan puasa. Puasa itu anak-anakku manfaatnya luar biasa. Di antaranya kata Nabi kita, sumu tasihu, puasalah kamu supaya kamu sehat. Kenapa alasan tubuh bila dibawa berpuasa akan sehat? Karena tubuh kita ini bila diistirahatkan daripada makanan dan minuman, dia akan bersih-bersih, mengeluarkan toksin yang ada di dalam tubuh. Contoh, kalian, orang tua kalian, kalau umpamanya pas liburan, libur tidak ada kerjaan di rumah, apa yang dilakukan? Bersih-bersih rumah. Kayak itu juga tubuh kita ini. Bila tubuh kita ini diistirahatkan, maka dia akan bersih-bersih. Karena tidak ada kerjaan untuk menggiling, menghancur makanan, menyerap nutrisi, memproses vitamin, tidak ada di tubuh ini. Maka yang dia kerjakan mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh. Maka efeknya, orang yang toksinnya dikeluarkan oleh tubuh akan mendapatkan efek positif berupa sehat. Ya. Maka bila orang yang bukan Islam berpuasa, apakah puasanya sah? Jawabannya tidak, karena dia tidak beragama
Islam. Yang sah berpuasa itu hanya orang Islam. Di luar dari Islam puasanya tidak sah, walaupun dia mendapat manfaat dari puasa itu, tapi pahalanya nol. Ada yang bertanya, oh Pak, kada adil tuh, kenapa orang nang Islam dapat pahalanya, orang nang kada Islam kada dapat pahalanya, padahal sama-sama laparnya, padahal sama-sama hausnya. Nah, penjelasannya seperti perhatikan, kalian ujian yang terdaftar sebagai siswa-siswi MTSN 1 ikut ujian, kalian terdaftar. Lalu ada orang luar ikut ujian juga, walaupun dia pintar, walaupun jenius, walaupun hebat, jawabannya lebih bagus dari kalian, apakah dia nanti dapat ijazah? Jawabannya kenapa alasannya? Karena dia tidak terdaftar. Nah, sama ini. Kalian sebagai orang muslim puasa dapat pahala karena apa? Terdaftar. Di mana pendaftarannya? Sewaktu mengucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka walaupun empat ujian tapi tidak terdaftar, tidak dapat pahalanya. Nah ini. Terus lanjut lagi karena waktu Bapak singkat ini. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Orang yang dalam keadaan haid, orang yang dalam keadaan nifas, walaupun dia pengen puasa, umpamanya tetap puasa, maka tidak sah puasanya. Yang keempat, nanti pertanyaannya. Oh belum ya, nomor 2. Oh nomor 2 tadi mumayyiz. Mohon maaf, nomor 2 mumayyiz. Mumayyiz itu artinya bisa membedakan antara yang baik dan buruk, antara bersih dan kotor, antara suci dan apa lawanan daripada suci? Najis. Itu mumayyiz tadilah. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Terus lagi yang keempat, masuk waktu yang diperbolehkan puasa. Adakah waktu puasa yang tidak diperbolehkan? Yaitu adalah pada waktu meragukan. Jadi kalau umpamanya ragu-ragu, ini nih besok nih puasakah sudah belumkah? Puasakah belumkah? Kalau ragu-ragu tidak boleh. Biasanya yang meragukan itu pada hari ke-30 bulan Sya'ban. Karena Sya'ban ini 29 kah 30 kah 29 kah 30 kah. Tapi bila sudah ada pengumuman, maka wajib kita melaksanakan puasa. Nah itulah tadi syarat sah puasa. Lanjut lagi. Yang selanjutnya apa lagi? Rukun puasa. Rukun puasa ada berapa? Ada dua. 1 niat. 2 menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. 1 niat. Sudah? Halo? Apa niat puasa? Lain itu lain niat puasa. Coba sekali lagi. Itu namanya lafaz niat. Itu namanya lafaz niat yang diucapkan di mulut. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu namanya lafaz niat. Dan itu sunat
diucapkan. Lah, wa yusannu nutqu biha, sunnat mengucapkannya. Nah, an-niyatu bil qalbi, niat itu letaknya di dalam hati. Seperti apa bunyi niat di dalam hati? Sengaja aku berpuasa pada besok hari, menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini tunai karena Allah. Ada yang hafal? Halo? Hai? Coba niat puasa yang disuarakan, bukan di hati. Sengaja aku berpuasa pada besok hari di bulan Ramadan, menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini tunai karena Allah Ta'ala. Itu tadi letaknya di mana? Di dalam hati, jangan diucapkan. Yang diucapkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu lafaz niat namanya. Yang namanya niat di dalam hati. Itu adalah rukun. Kemarin rasanya Ustadz Agus ada membahas masalah niat ya. Ada hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Sahnya amal ibadah itu apabila diawali dengan niat. Termasuk puasa ini. Wajib yang pertama adalah niat. Walaupun kalian tidak makan, walaupun kalian tidak minum, tapi kalau tidak ada diniatkan puasa, maka itu bukan digolongkan ke dalam ibadah puasa. Paham? Paham Tom? Alhamdulillah. Terus lanjut. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa-apa saja yang membatalkan puasa? Kita lihat. Nih, Bapak ambil di buku kalian aja deh. Yang pertama, yang pertama yang membatalkan puasa. Di sini tertulis makan dan minum. Ada yang makan pastel? Kalau ada yang makan pastel bagi-bagi. Iya. Perhatikan. Yang pertama yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Kalau dalam istilah Bapak, memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh. Apa saja itu? Makan, minum, pokoknya bila memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh, batal. Apa-apa saja yang tergolong rongga tubuh. Perhatikan. Yang termasuk rongga tubuh, yang pertama mulut. Seandainya makan tidak dimasukkan ke mulut, maka tidak batal. Contoh, umpamanya ada makanan di piring, dipelototi, hanya dicangangi, dilihati, kan ada batal. Batalnya itu gara-gara apa? Karena dimasukkan. Satu mulut. Yang kedua, apalagi? Hidung. Yang ketiga, telinga. Yang keempat, kubul. Kubul itu lubang kamaluan muka. Ampun lalakian, kabibinian, sama tuh. Yang keberapa lagi? Yang pertama mulut, yang kedua hidung, yang ketiga telinga, yang keempat kubul, yang kelima dubur. Nah, lubang dubur. Lubang yang 5 ini, perhatikan. Halo? Nanti kurang salah paham nih. Lubang yang 5 ini selama bulan puasa jangan diotak-atik. Perhatikan. Ini Bapak kayaknya bercanda. Ini serius nih. Pokoknya lubang yang 5 ini selama bulan Ramadan jangan
main-main kat yang otak-atik. Bila ada sesuatu dimasukkan ke dalam lubang yang 5 ini, batal. Mulut dimasukkan makanan, batal. Dimasukkan minuman, batal. Anu pampa umpamanya paai, ulun merasai sedikit aja paai, wate seini ya paai, ulun takut, habis itu ulun muntahakan lagi, bolehlah, batal. Jangan main-main. Hah? Hari ini takut, ada rasanya. Nah ini ada hal lain, ada pertanyaan. Pak, ulun paai berjualan makanan. Kalau makanan ulun ini paai keasinan di mamayura. Kalau makanan ulun ini kehambaran, paai kada ditukari orang. Lalu boleh kalau ulun merasa sedikit di lidah, setelah itu diludahkan, boleh. Nah, ini boleh. Ini pengecualian lah. Nah, tapi dengan syarat setelah tahu rasanya diludahkan. Nih ibu-ibu umpamanya abahnya nih umpamanya penyarikan di rumah lah, amun keasinan umpamanya nak belaki lagi kah umpamanya lah. Kalau kehambaran ras hidup kucing ya umpamanya mamai lah. Nah itu boleh dirasai, tapi jangan sampai berlama-lama. Bila sudah tahu rasanya diludahkan. Amat tataguk, kalau bahasa tataguk dimaafkan, tapi mohon bahasanya ditaguk, batal. Jadi bahasa tak lawan di lain lah. Terus lagi, perhatikan. Halo, catat 5 lubang yang 5 tadi wajib dijaga. Ada pertanyaan, kayak papa mun pasulun bersepeda motor pakai hujan, sadap dia pakai menutup mulut nih ada rasa masuk gitu nah. Helm ditutup, hidung ya pakai yang tertutup, mulut kada tertutup. Selama kalian tidak niat untuk meminum air itu, kalau tuh tak masuk sendirian dimaafkan. Tapi kalau niat umpamanya lumayan kurang haus, ditaguk, batal. Apalagi sampai banganga sepanjang jalan umpamanya kayak luka itu mulutnya sampai umpamanya 4-5 sendok masuk, batal. Ada ibu-ibu, biasanya ibu-ibu ada membelendir gula lah, membelendir gula wadai. Nah diayak gula pas menaguk liur manis. Itu sering gitu ibu-ibu, ada pertanyaan, menaguk liur manis, apakah itu batal? Tidak batal, karena ini cuma debunya, dimaafkan. Tepung juga setelah menaguk liur rasa ada tepung, tidak batal. Nah itulah, ini mulut. Nah hidung, harap hidung, jangan bulan puasa tak pajem-pajem. Ada puas lawan yang ini lagi masuk, yang ini lagi masuk. Nah ini lagi dalam lagi. Nah kalau cuma mengambil di muaranya boleh, tapi kalau sampai ke dalamnya ada boleh. Ada lagi umpamanya bulan puasa ada gawian, ada katan bat di bulan puasa, masya Allah tak pajem-pajem mantau umpamanya menunggu waktu berbuka, batalkah? Batal. Tapi kalau di muara-muaranya tidak apa-apa. Ini yang mubalagah itu artinya sampai masuk pada Bapak singos kan dia memasukkan, mengeluarkan itu. Perhatikan, yang tidak boleh memasukkan ke lubang yang 5 itu tadi. Nah, tak masuk lubang kubur, jangan dimasukkan apa-apa. Termasuk lubang dubur, tidak boleh masukkan apa-apa. Apa biasanya ada obat yang dimasukkan ke dubur itu? Mikrolak. Umpamanya ini supaya lancar nanti beraknya sore nanti belum berbuka, mikrolak dimasukkan ke situ, boleh apa tidak?
tidak boleh, itu hukumnya batal. Sudah catat. Yang berapa sudah? Ustaz? Oh, sedikit lagi lah. Ya, kita habiskan ini. Yang kedua, niat memutuskan atau buka puasa, atau dalam istilah kitab yang lain ada yang mengatakan murtad. Aku ini sudah lawas dalam Islam, kada sugih-sugih juga, ampih jadi Islam, padahal dalam keadaan puasa, maka puasanya batal. Niat baampih puasa dan niat baampih Islam, maka puasanya batal. 3, terus lagi, muntah dengan sengaja. 2, niat memutuskan atau buka puasa, niat baampih puasa, niat berhenti puasa, maka puasanya batal. Terus lagi, Bapak lanjutkan. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Sengaja atau umpamanya ada bangkai, tahu itu bangkai akan mengakibatkan muntah bila memandangnya, tapi rajin dia memandangnya, dipandang terus sampai muntah, batal. Itu berarti sengaja. Kalau tidak sengaja, Pak, tidak batal. Yang keempat, berhubungan intim suami istri di siang hari. Kalau malam tidak apa-apa. Perhatikan. Halo. Ini yang suami istri saja batal, apalagi yang bukan suami istri. Nah, yang suami istri saja batal, apalagi yang bukan suami istri. Bapak lihat matanya yang perempuan ke sini, yang laki-laki ke sana. Nah. Yang laki-laki ke sana, yang perempuan ke sana. Berhubungan intim. Tapi ini dengan sengaja. Kalau tidak sengaja bagaimana? Tidak batal. Umpamanya sama-sama lupa. Terus lagi, lanjut. Yang kelima, keluar darah haid dan nifas. Bila orang haid, bila orang nifas dalam keadaan puasa, maka puasanya batal. Umpamanya 5 menit lagi waktu berbuka keluar haid, maka batal puasanya. Ada pertanyaan, Pak, pahalanya masih dapatlah? Dapat. Walaupun puasanya batal. Puasanya batal, pahalanya tetap dapat. Yang keenam, gila atau hilang akal atau pingsan, batal puasanya. Gila ini baik gila permanen atau gigilaan. Apa itu gigilaan? Gila permanen itu artinya setelah gila terus gilanya. Kalau gigilaan itu sehari gila, 2 hari waras karena gila pulang. Nah, pas gilanya tuh batal. Hah? Kan ada orang yang gila yang kumat-kumatan itu, nah. Apa gila? Apa itu? Yang babahanu gila, nah bila habis obatnya gila, gitu nah. Mahammo, kayaknya bilanya ada obatnya, api gilanya. Pada saat gilanya batal puasanya. Nah, itulah hal-hal yang membatalkan puasa. Sudah dicatat? Sudah. Habis sudah tugas Bapak. Ini tugas Pak Sajidi lagi yang selanjutnya ini. Anak-anakku semuanya, apalagi yang belum tadi, hal-hal yang disunnatkan puasa. Nah, itu materinya Pak Ustadz Sajidi nanti. Apa-apa yang disunatkan, diantaranya kan sunat itu menyegerakan berbuka, mentakdirkan bersahur dengan kurma sebanyak 3 biji dan lain-lain. Nanti Ustadz Sajidi yang menjelaskan. Bapak, apa yang pertama tadi? Syarat wajib. Yang kedua syarat sah. Yang ketiga
rukun puasa yang keempat, pembatal puasa. Siapa yang siap maju ke depan menghafalkan syarat sah puasa, maju tanpa membawa buku. Maju, jangan membawa buku. Maju. Maju, Lutfi, maju. Sudah maju. Maju. Apa? Satu Islam, dua Umayyah, tiga wajib puasa. Satu Islam, dua Umayyah, tiga suci dari haid dan nifas, empat pada waktunya. Ya, siapa lagi yang sanggup menyampaikan syarat wajib puasa? Yo, yang putri lagi, yang putri. Satu Islam, dua rakaat sehat, tiga balik, empat suci dari haid dan nifas, lima mampu atau kuat berpuasa. Coba perhatikan, masa yang lain kalah dengan Lutfi? Masya Allah. Ya, selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa minimal 3. Maju. Yang membatalkan puasa minimal 3. Maju. Tidak boleh 2 kali. Ayo. Yang di belakang maju. Ya, yang membatalkan puasa minimal 3. Makan minum dengan sengaja, bersetubuh di siang hari. Ya. Yang terakhir, hafalkan ayat yang mewajibkan kita berpuasa yang Bapak baca di awal tadi. Yo, yang perempuan, apa ayatnya tadi? Oh iya, iya. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Iya. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah kalian syukur semuanya. Alhamdulillah mantap semuanya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini menjadi ilmu pengetahuan bagi kalian, menjadi modal untuk kalian dalam melaksanakan ibadah puasa. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materi ini benar-benar menjadi nanti modal kalian dalam melaksanakan ibadah puasa. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Padahal Bapak tadi ada niat bawa sulap sebenarnya, tapi karena waktunya terbatas, insya Allah nanti lain waktu saja. Pada pertemuan yang lain, insya Allah. Besok Bapak tidak ada materi lagi. Nah, insya Allah nanti pada pertemuan yang lain, silahkan Ustadz Sajidi untuk meneruskan materi yang berikutnya. Mohon maaf, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita lalui materi tentang puasa. Terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Kiai Haji, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi dapat kalian atau kita semuanya amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya materi Bapak tadi, maka berakhir juga sesi yang pertama dan nanti akan dilanjutkan kedua. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf, bila bisa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi yang kedua, sedikit Ibu ingatkan lagi bahwa dari besok yang perempuan tidak ada lagi yang tidak membawa mukena, karena kita pulang setelah salat zuhur. Tidak usah membawa Al-Quran lah, tidak perlu membawa Al-Quran, karena Al-Quran kita banyak di musola dari infak orang, biar Al-Quran yang orang beri terpakai oleh kita semua. Jadi besok jam berapa tadi, Jan? Jam berapa? Jam 7.30 atau jam setengah 8.